Shalom saudara, statistik Indonesia 2017 menunjukkan bahwa sebesar 77,82% dari para lansia hidup dari anggota rumah tangganya yang bekerja. Dan 49,06% dari mereka yang bekerja adalah anak-anak mereka. Sehingga banyak dari anak-anak muda generasi Yeremia sekarang yang mengalami tekanan keuangan yang sangat berat. Mereka kesulitan bukan karena tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan, tetapi karena terhimpit seperti sandwich oleh tuntutan dari generasi di atasnya dan dari bawahnya seperti dirinya sendiri, istri atau suaminya, dan anak-anak mereka. Karena beban keuangan yang sangat berat tersebut, maka banyak orang memiliki anggapan bahwa generasi sandwich ini seperti generasi yang salah dilahirkan atau salah membuat keputusan keuangan. Namun, benarkah demikian? Tentu tidak. Kita adalah generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Kita adalah murid Yesus yang melakukan apa yang Yesus lakukan. Salah satunya adalah menjadi saluran berkat bagi orang yang membutuhkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas generasi Yeremia, bukan generasi sandwich. Pertama, kita perlu pahami bahwa istilah generasi sandwich tidaklah muncul baru-baru ini. Tahun 1981, seorang profesor di Universitas Kentucky Lexington, Amerika Serikat, menuliskan satu artikel berjudul The Sandwich Generation: Adult Children of the Aging. Generasi sandwich dikatakan sebagai generasi orang dewasa yang harus menanggung 3 generasi. Orang tuanya atau generasi atas, anaknya atau generasi bawah, dan dirinya sendiri yang terhimpit di tengah. Menjadi sumber penghidupan bagi seluruh anggota keluarga bukanlah suatu pilihan atau salah dilahirkan, tetapi merupakan suatu kebenaran. Apalagi jika anggota keluarga kita memang dalam keadaan yang tidak mampu bekerja oleh karena gangguan kesehatannya atau tidak mencukupi kebutuhannya. Ini merupakan perintah Tuhan. Di 1 Timotius 5 ayat 8 menuliskan perintah untuk kita memelihara sanak saudara kita. Jika kita tidak peduli pada kondisi keluarga kita, Rasul Paulus katakan kita lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kemudian kita harus menyadari fakta yang menunjukkan meskipun banyak generasi sandwich yang sangat kesulitan keuangan atau pasangan suami istri yang mengalami keretakan karena menanggung beban orang tua yang sudah tidak produktif, banyak dari generasi sandwich tersebut tetap bersukacita menanggung beban berat tersebut. Namun, ada 2 alasan besar yang mengakibatkan definisi generasi sandwich mempunyai konotasi yang negatif oleh karena mereka menjadi generasi yang terjepit. Alasan tersebut antara lain adalah, dari sisi yang ditanggung, merasa bahwa generasi anak-anak mereka memang wajib memberikan semua yang diminta oleh orang tua, tanpa sadar bahwa yang dimintanya itu melebihi kemampuan anak-anaknya. Beberapa orang tua menganggap mereka lebih berhak atas penghasilan anaknya dibandingkan dengan pasangan anak-anak mereka. Sikap dan perilaku tersebut acap kali menimbulkan konflik di antara anak-anak mereka dengan pasangannya. Dalam kondisi ini, apa yang dituliskan Alkitab bagi kita? 1 Timotius 6 ayat 6-8 mengajarkan untuk setiap orang percaya memiliki rasa cukup. Ibrani 13 ayat 5 mengulang pesan yang sama dengan tambahan supaya kita jangan menjadi hamba uang. Biarlah setiap orang mencukupkan diri dengan penghasilan yang diterimanya. Untuk para orang tua, percayalah bahwa anak-anak yang sudah dibesarkan di dalam Tuhan pasti berusaha untuk menjadi berkat bagi orang tuanya. Dari sisi penanggung, mereka gagal memahami bahwa kita harus menghormati orang tua kita seperti yang firman Tuhan katakan di salah satu dari 10 perintah Allah. Sehingga akan baik keadaan kita dan lanjut umur kita, firman Tuhan katakan di Ulangan 5 ayat 16. Tetapi memang kita harus senantiasa minta tuntunan Roh Kudus agar dapat membedakan prioritas dalam mengatur keuangan. Seperti misalnya bisa membedakan kebutuhan-kebutuhan antara keluarga inti dan keluarga besar. Di samping itu, Tuhan Yesus juga mengatakan di Lukas 14 ayat 28 mengenai perlunya sebuah perencanaan. Dalam hal ini adalah perlunya memiliki sebuah perencanaan keuangan agar kita bisa mencukupi di masa depan dan tidak menjadi generasi sandwich selanjutnya. Setelah anak dan orang tua ada dalam paradigma yang benar di dalam Tuhan, maka kita dapat membuat strategi untuk keluar dari himpitan keuangan ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, berdoa, minta campur tangan Tuhan dalam keadaan keuangan kita. Yang kedua, membuat anggaran keuangan. Yang ketiga, investasi untuk masa tua. Yang keempat, membelikan orang tua asuransi kesehatan seperti BPJS atau asuransi kesehatan lainnya. Dan yang kelima, harus bisa membedakan prioritas antara keluarga inti
dan keluarga besar. Jadi, tetaplah menjadi saluran berkat bagi keluarga saudara, bukan karena keterpaksaan, tetapi dengan kerelaan hati. Oleh kuasa Roh Kudus, generasi yang terjepit ini akan diangkat menjadi generasi Yeremia yang memberkati banyak orang. Ada janji Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya kabar kita semua hari ini baik dan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Boleh kita bangkit berdiri sama-sama. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman semua boleh jumpai kiri kanan depan belakangnya. Kasih salam, katakan shalom, welcome home, welcome to church. Haleluya. Kita semua ada di rumah kita bersama, amin. Kita semua adalah keluarga di tempat ini, amin saudara. Hari ini kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya kita mau kasih yang terbaik semuanya buat Tuhan Yesus. Karena itu saudara jangan tunggu disuruh tepuk tangan, jangan tunggu disuruh bangkit berdiri, jangan tunggu disuruh duduk. Karena kita mau kasih semua yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nanti dalam hadirat Tuhan saudara bebas mengekspresikan penyembahan saudara. Saudara yang mau duduk, saudara yang mau tetap berdiri, saudara yang mau bermazmur, bernyanyi, berbahasa roh. Apapun itu kita melakukan semuanya yang buat Tuhan Yesus siang hari ini. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Sama-sama bilang sama saya, I am home. Haleluya. Mari sebelum kita beribadah, kita akan sama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga dan juga Mazmur 91 sama-sama. Dalam kehitungan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sama-sama kita deklarasikan Mazmur 91 dengan iman Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saat takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan. Daripada kuberikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Mari angkat tangan kita sama-sama. Hari ini kami mengucap syukur
buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami membawa sembah kami. Hari ini kami membawa pujian kami. Karena hanya Tuhan Yesus yang layak untuk kami tinggikan. Kami berdoa Tuhan, hadirat Tuhan yang sudah ada di dalam setiap kami siang hari ini mengalir keluar memenuhi tempat ini. Hadirat Tuhan, pengurapan Tuhan, Roh Kudus yang sudah ada di dalam kami, itu yang akan mengalir memenuhi tempat ini. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, waktu ada hadirat Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang terbelenggu dibebaskan, yang terikat dilepaskan. Waktu kami angkat tangan, pertolongan Tuhan turun tangan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorangan haleluya. Angkat tangan kita sama-sama. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified, and magnified. Oh God, I worship. Oh God, I worship. Oh God, I worship.
Dia Allah sumber kuat kita, amin. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Haleluya. Sama-sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku selamanya. Sama-sama ya, hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Dengan iman tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah dan bagianku hanya kau. Sama-sama, come on. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Oh, tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap semua. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semua selama. Lagi ya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sama-sama, selamanya. Dua tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama katakan. Oh, dengan sukacita bukan bernari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bahagia sang raja, nyanyi bahagia sang dalam sukacita, dengan sukacita bukan bernari, dengan sorak-sorai memuji. Oh haleluya, ku nyanyi bahagia sang raja,
Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Come on. Nyanyi bagi Dia sang raja, Nyanyi nyanyi bagi Dia yang wanita saya. raja. Let me hear you sing. Dengan sukacita Aku kau menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. nyanyi bagi Dia. Sang raja, nyanyi bagi Gantian yang pria yang sama-sama. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia. Sama-sama. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi, sang raja, nyanyi, sang raja. nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, sang raja. Selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Kami mau bernyanyi bagimu Tuhan. Kami mau terus meninggikan Engkau Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan dalam setiap kami Tuhan. And we're so grateful Lord. Kami mau menari, bernyanyi bagimu Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Oh, we're so thankful Jesus. Mari kita naikkan syukur kita sama-sama buat Tuhan Yesus yang hari ini. Oh, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur. Oh. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Oh, bersyukur selalu, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu
masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Kan menari, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu. oh Yesus, oh ku kan menari, ku Kau menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesus. Sekali lagi ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu Dan hidupku, hidupku di dalammu. oh Yesus, kau sangat ku cinta. Katakan sebagai pujian kita sama-sama, ku kan menari dan bersuka karenamu, Oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku. Oh Yesus, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesus, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup, hidupku di dalammu. oh Yesus, kau sangat ku cinta. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, Kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. dalammu dan hidupku di dalammu. Oh Yesus, ku kan menari karenamu, oh Yesusku, bagai rusa rindu dan hidupku di dalammu. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Haleluya. Ya Allah, kau sangat ku cinta. Oh Yesus.
Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnalah setiap hidupku, agar indah. Sekarang ku memuji, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, Sempurnakan setiap hidup, agar indah bagimu. Kami angkat tangan kami Tuhan. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku, agar indah. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku, agar all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. and all my life, All my life you have been faithful. and all my life, all of my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing. of the goodness Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Amen. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. Your goodness is running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'll give you everything. Your goodness. Saudara sendiri katakan your goodness is running out. Come on. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Running after me. All my life, all my life. With every breath
tapi seluruh kehidupan kami adalah bukti bagaimana kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami buat Tuhan. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami perkatakan, apa yang kami lakukan, itu bukti penyembahan kami kepadamu. Mari Tuhan, biarkan kehidupan kami jadi penyembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Satu hal yang kami tahu, kebajikan dan kemurahan Tuhan akan selalu mengikuti kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak pernah meninggalkan kami dalam segala keadaan. Engkau tetap Tuhan yang sama, yang selalu berjalan memegang tangan kami. Dan janji-Mu ya dan amin buat kehidupan setiap kami. Kami tahu ada proses dalam kehidupan kami. Ada kalanya kami Engkau bawa naik ke gunung, tapi ada kalanya kami berjalan bersama Engkau di lembah. Tapi satu hal kami tahu, biarkan iman kami tidak pernah goyah. Segala keadaan kami lewati bersama Tuhan, karena itu mendewasakan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini bukti Engkau sudah memegang kehidupan kami. Karena kami ada di tempat ini, bukti kasih setiamu. Dan kami juga percaya hari ini kami membawa doa syafaat kami bagi bangsa kami. Hari ini bangsa kami ada, bukti penyertaan Tuhan atas Indonesia. Kami bersyukur buat pemimpin bangsa kami. Kami berdoa saat ini sepakat untuk Presiden kami Bapak Prabowo dan Wakil Presiden kami Bapak Gibran. Tuhan, Engkau yang sudah menetapkan pemimpin atas bangsa kami. Kami mau berdoa biarkan roh takut akan Tuhan ada atas pemimpin-pemimpin kami, seluruh jajaran menteri, anggota MPR, DPR, TNI, Polri dan semua jajaran yang ada Tuhan. Kami mintakan roh takut akan Tuhan. Apapun keputusan yang diambil, kami percaya di balik semuanya itu kedaulatan Tuhan yang berlaku atas bangsa kami Indonesia. Biarkan kami ajari untuk setiap kami, bukan hanya berdiri buat diri dan keluarga kami, tapi ajari kami juga untuk berdiri untuk bangsa dan negara kami. Karena kami tahu keselamatan bangsa, negara, kesejahteraan juga menjadi tanggung jawab kami. Mari Tuhan, kami bawa Indonesia dalam tangan-Mu. Kami percaya keselamatan Tuhan sedang curahkan untuk bangsa kami. 38 provinsi. Kami rindukan Tuhan hari-hari ini lawatan-Mu yang dahsyat. Tahun ini adalah tahun penuaian bagi setiap generasi. Mulai dari anak-anak, pemuda, bahkan yang dewasa, yang lanjut usia, semuanya. Terima lawatan yang dari Tuhan. Kami mau melihat bagaimana Tuhan membawa seluruh umat-Mu datang berbondong-bondong menyembah, percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Raja. Setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut, dan itu akan terjadi. Kami percaya Indonesia menjadi kemuliaan karena Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas bangsa kami. Kami saat ini juga berdoa bagi pemimpin gereja di tempat ini Tuhan. Kami berdoa buat Pastor Welia dan Pastor Maulin yang Tuhan sudah percayakan menjadi pemimpin di tempat ini. Bapa, hikmat marifat surga-Mu turun untuk kedua hamba-Mu ini. Bahkan kami minta pengurapan yang baru setiap hari. Kekuatan, kesehatan turun atas hamba-hamba-Mu ini. Karena kami percaya masih banyak misi-misi Tuhan yang akan diselesaikan oleh kedua hamba-Mu bersama seluruh jajaran yang ada. Seluruh pimpinan CK4, seluruh pengurus-pengurus, bahkan aktivis-aktivis yang ada. Satukan kami dalam kesatuan Kristus. Biar kami boleh saling melengkapi, bergerak bersama, menyelesaikan amanat agung. Supaya kami melihat bahwa banyak jiwa-jiwa yang Tuhan kirim di setiap tempat-tempat gereja-Mu di CK4, khususnya di Plaza Indonesia. Kami percaya jiwa-jiwa Tuhan sudah siapkan untuk masuk dalam bagian kami. Jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan. Jiwa-jiwa yang rindu bertumbuh dan mengenal Yesus dengan benar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini waktunya kami semua mempersiapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Pengurapan-Mu turun atas Bapak Haryanto Kandani yang hari ini bukan kebetulan Tuhan atur ada di tempat ini. Tuhan,
Engkau yang nyatakan kebenaran firman-Mu atas hamba-Mu. Kami tahu permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Karena itu biarkan kebenaran firman-Mu yang mengubah semua paradigma kami, mengubah hidup kami, membuat kami sadar dan bertobat bahwa dari jalan-jalan kami yang salah dan kami menemukan kebenaran sejati lewat firman-Mu. Kalau Tuhan izinkan firman-Mu menegur setiap kami, biarkan kami mulai berubah dalam hidup kami. Itu tandanya Tuhan Yesus masih mencintai kami dan memberi kesempatan kami untuk bertobat. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Dan kalau kami diberi kesempatan bertobat, itu waktunya Tuhan kami mempersiapkan diri kami untuk lebih baik lagi di hadapan-Mu. Terima kasih urapan-Mu atas hamba-Mu, urapan-Mu atas kami semua. Biarkan hari ini kami dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap bersekutu dengan Tuhan lebih lagi. Dan kami serahkan doa syafaat ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. And I will sing of the goodness of God. I will sing. I will sing of the goodness of God. Saya undang hambanya Pastor. I will sing of the goodness of Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, semua kemurahan-Mu selalu melingkupi dan menyertai hidup kami. Kami berdoa saat ini Tuhan, biar kebenaran firman-Mu memperlengkapi, mengubahkan pola pikir kami dan menjamah hati kami, biar kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin maksimal di dalam rencana-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap diberkati katakan sama-sama, amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Apa kabar? Sekali lagi saya sapa, apa kabar? Luar biasa. Biar selalu nama Yesus Tuhan yang ditinggikan dan menjadi pribadi yang luar biasa dalam hidup kita. Saudara, hari ini saya akan sharing mengenai topik Time is Life. Makanya kita katakan sama-sama, Time is Life. Waktu adalah hidup, waktu adalah sebuah kehidupan. Dan kenapa kita perlu memahami prinsip mengenai waktu? Agar hidup kita benar-benar bisa maksimal di dalam menggunakan waktu yang Tuhan percayakan. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa membawa dampak yang luar biasa. Saudara, kita tentu tahu bahwa waktu ini terasa berjalan dengan cepat. Rasanya baru kita merayakan Natal. Sudah masuk tahun baru. Baru kemarin lagi dirayakan Chinese New Year. Ya, tanpa terasa nanti sudah masuk lagi bulan di mana bulan puasa dari sahabat atau mungkin rekan kita ya dari seberang, mereka juga merayakan hari raya mereka, tanpa sadar waktu terus berjalan, saudara. Nah, dengan memahami prinsip waktu, kita bisa belajar untuk mengelola, memaksimalkan, dan juga membawa perubahan serta penyesuaian dalam setiap waktu kehidupan yang kita jalani. Hari ini saudara, ada beberapa prinsip waktu yang akan saya bagikan buat saya dan saudara, kiranya bisa memperlengkapi kita dari kebenaran-kebenaran Alkitab sehingga saudara dan saya bisa semakin lebih efektif. Yang siap diberkati, katakan amin. Yang pertama adalah waktu adalah pemberian dari Tuhan. Saudara, kalau ada salah satu hadiah yang sangat besar kita terima dalam hidup ini adalah waktu. Setiap orang mendapatkan jatah yang sama setiap harinya. 24 jam, 86.400 detik per hari. Dan kita tahu ada miliaran orang hidup di dunia ini dengan berbagai suku, budaya, agama, latar belakang saudara. Apakah dia seorang presiden sampai dia seorang pengemis, dia seorang konglomerat, apakah artis, dokter, pengacara, tua, muda, kaya, miskin, waktunya sama. 24 jam. Makanya waktu sekarang disebut present. Tapi present dalam arti bahasa Inggris lainnya apa? Hadiah. Saudara, kita bisa tukarkan hadiah ini, waktu ini dengan apa saja. Kita akan menjadi apa, kita akan melakukan apa, kita akan memiliki apa. Sangat ditentukan bagaimana kita menggunakan waktu yang Tuhan berikan. Katakan amin.
Namun kalau saya dan saudara tidak bijak menggunakan waktu dengan baik, waktu yang Tuhan berikan, maka hidup ini bisa berakhir dengan penyesalan, dengan duka, dengan banyak derita, bahkan kehancuran. Makanya Mazmur 90 ayat 12, kita mau baca sama-sama ayat firman Tuhan yang sudah sangat terkenal ini. Pada hitungan ketiga, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dengan demikian kita perlu belajar memahami prinsip waktu. Supaya hari-hari dalam kehidupan kita bisa hitung, kita bisa maksimalkan dan beroleh hati yang bijaksana. Karena prinsip kedua adalah waktu adalah ukuran kehidupan. Saudara, kita mengukur kehidupan seseorang dengan waktu. Kita tanya, umurmu berapa? 20 tahun. Oh, berarti ukuran durasi hidupnya sudah 20 tahun. Saudara ya, itu menjadi ukuran yang seringkali kita tanyakan. Karena waktu dalam hidup start dari kelahiran dan berakhir pada kematian. Saudara, Mazmur 90 ayat 10 mengatakan masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Ini kata Alkitab ya. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara, ketika seseorang meninggal, ya, maka dia masuk di dalam sebuah ukuran waktu yang lain. Itu yang dinamakan kekekalan. Jadi kalau kita sadari hidup ini cuma transit. Ya, Alkitab bilang berapa lama transitnya? 70, 80 tahun kurang lebih. Kalau ada yang sampai 90 tahun, 100 tahun itu sebuah bonus, anugerah yang luar biasa. Tapi Alkitab katakan 70 tahun, 80 tahun, saudara, itu transit. Jadi kalau seseorang berangkat misalnya mau ke Amerika, mau berangkat ke Eropa, ya seringkali transit. Apakah ke Taiwan, bisa transit di Singapura, ya pesawat-pesawat Arab transit ke Qatar, Abu Dhabi, ataupun Dubai. Di situ di dalam transit itu kadang-kadang cuma 2 jam, 3 jam ya. Dan kita tahu bahwa kita belum sampai tujuan. Transit itu cuma untuk kita mungkin makan, ya kita jalan-jalan bentar, refresh ya. Sebelum masuk lagi ke dalam penerbangan yang lebih jauh lagi. Saudara, sama dalam hidup ini. Ketika kita sedang transit, pastikan kita gunakan waktu transit yang Tuhan berikan di dunia ini. Sebelum kita masuk pada kekekalan yang jauh lebih panjang. Tanpa batas. Supaya apa? Di surga kita nikmati kerajaan Allah bersama Bapa di surga. Tapi di dunia kita juga menikmati bagaimana transit di dunia ini. Kita lihat kemaksimalan berkat Tuhan, kebaikan Tuhan menyertai hidup saya dan saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, kalau ada anak lahir ya dan selama 20 tahun dia berkembang, secara otomatis tambah tua. Ya, orang tambah tua itu otomatis dengan waktu, tapi belum tentu secara rohani dewasa, secara mental dewasa, secara intelektual. Coba bayangin ya, anak lahir, kita rawat, kasih makan, tapi nggak usah diajarin apa-apa, nggak usah diajak ngomong, nggak usah disekolahin, nggak usah dibawa ke gereja, ya bahkan nggak usah kita kasih hidup bersosialisasi, yang penting dia sehat saja. Kira-kira 20 tahun tambah besar? Ya. Tambah tua? Ya. Usianya 20 tahun. Apakah dewasa secara karakter? Apakah intelektualnya bertambah? Tidak. Mungkin 20 tahun dia masih gak bisa apa-apa saudara. Karena untuk menjadi dewasa rohani butuh proses waktu. Apa yang kita isi dalam kehidupan ini. Ya, untuk dia bertumbuh secara intelektual, mungkin diisi dengan sekolah, ya, dengan diajarin komunikasi, diajarin bahasa. Artinya apa saudara? Ada orang bisa bertambah tua, tapi belum tentu otomatis bertambah dewasa di dalam Tuhan. Amin. Bertambah secara intelektual, bertambah secara karakter saudara. Makanya kehidupan seseorang, saya dan Anda, ditentukan bagaimana menggunakan waktu untuk membentuk kehidupan ini. Yang ketiga, waktu tidak bisa dihentikan. Ini semua tentang waktu. Ada istilah timeline, past, present, future. Masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Saudara, kalau paham ini, kita bisa melihat bahwa masa lalu adalah masa yang tidak bisa diulang, tidak bisa diganti, tidak bisa lagi kita apa-apain. Yang ada kita harus terima kenyataan, bahkan percuma kita sesali masa lalu, jadikan pembelajaran, sudah lewat. Ya.
Tapi ada namanya masa depan, sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang masih kita unpredictable, kita nggak bisa tebak, manusia bisa prediksi. Masa depan juga terkandung potensi dan peluang. Jadi masa depan ini kan yang orang khawatirkan. Wah, bagaimana dengan kebijakan Amerika? Bagaimana dengan indeks saham kemarin sempat drop ya. Saham-saham Big Bang semuanya drop. Bagaimana dengan situasi katanya ada virus di Jepang. Apakah dia akan menyebar kemana-mana? Yang sudah pesan tiket buat lihat Sakura mulai khawatir saya rasa ya. Beberapa orang wah untuk libur nanti di Maret, April. Ya kita nggak tahu apa yang terjadi di masa depan. Nah masalahnya banyak orang menghidupi masa sekarang, present moment. Sambil mengkhawatirkan masa depan dan menyesali masa lalu. Padahal kalau kita tahu prinsip waktu. Hidup kita hari ini hasil dari keputusan kita di masa lalu. Amin. Suamimu yang ada di sampingmu, istrimu, jangan lupa itu keputusanmu beberapa tahun lalu. Kadang-kadang kalau konseling dia lupa, dia yang pilih ya. Yang istrinya yang mungkin bawel itu, suaminya yang kasar itu, kita yang pilih waktu masa lalu. Ya, bagaimana dompet kita tebal isinya atau tipis, bagaimana tabungan kita dikejar pinjol, ya karena suka judol mungkin di masa lalu, ya pinjaman online karena judi online. Ya, kalau sekarang kita berakhir cry letter karena mungkin di waktu lalu suka pay letter. Ya, ada yang tahu ya. Nah, wah hidup dari cicilan minimum, dikejar-kejar debt collector. Coba cek masa lalumu, bagaimana cara kamu atur uang, saving, investing, ya, bagaimana budgeting, bagaimana posting keuangan, mungkin berantakan. Bagaimana dengan kesehatanmu, ya, kolesterolmu tinggi, rendah darahmu, tekanannya, ya, asam uratmu, itu juga dipengaruhi dari pola makan kita seringkali, pola hidup kita di waktu lalu, pola olahraga kita. Jadi banyak hal hidup kita hari ini akumulasi dari masa lalu. Berarti kalau kita paham, kita pengen masa depan lebih baik, kita gak pengen lagi dikejar pinjaman, kita gak pengen lagi hidup begini-begini aja karirnya, P11 pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, pantat pegel-pegel, pala pusing-pusing. Mungkin kita perlu buat perubahan sekarang. Supaya ada promosi dalam karir, supaya ada pengembangan dalam bisnis, supaya ada terobosan dalam rohani dan keuangan kita atau kesehatan kita. Waktu apa yang terpenting berarti? Waktu apa Bapak Ibu? Sekarang. Kalau kita gak buat perubahan sekarang, kita akan mendapati 2 tahun, 5 tahun ke depan hidup kita gak jauh beda dengan sekarang. Keadaan keuangannya, keadaan rohaninya, keadaan kesehatannya, keadaan rumah tangganya. Makanya kita harus belajar ukur namanya progres. Katakan sama-sama progres. Siapa yang pengen selalu hidupnya ada progres di berbagai bidang? Ya ada kemajuan. Makanya lalui proses, hidupmu jangan banyak protes. Ya, cara terbaik menjalani hidup salah satunya jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Apalagi zaman sosial media, selalu ada yang lebih cantik, selalu ada yang lebih keren, selalu ada yang lebih banyak uangnya, selalu ada yang lebih besar bisnisnya, usahanya, karirnya, ya, asetnya, jalan-jalan lagi dia. Tapi cara terbaik menjalani hidup salah satunya bandingkan dirimu waktu lalu, kemarin dengan hari ini dengan besok. Ada kemajuan gak? Oh dulu suka malas, sekarang rajin. Oh dulu sering terlambat 30 menit, sekarang terlambatnya 10 menit. Bagus. Oh ada kemajuan dong. Oh dulu setiap kali pulang gereja ngerokok langsung. Ya di tempat kami sering begitu ya, saya lihat di parkiran udah pada nyalain rokok, vape gitu ya. Wow sekarang sudah makin berkurang rokoknya, ada kemajuan, jangan dihakimi. Ya, halo. Ya, jangan dihakimi. Mending mana? Ya dulu ke klub malam, mabuk-mabukan, ngerokok, gak ke gereja. Sekarang ke gereja gak ke klub malam tapi masih merokok. Ada kemajuan ya? Tapi besok-besok bukan lagi cuma merokok. Dia sudah berhenti rokok, dia melayani Tuhan jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Wah dulu boros, sekarang bisa hemat-hemat. Ya, wah dulu malas baca Alkitab, sekarang cuma baca 2 ayat. Ya mending daripada gak baca. Tapi lebih bagus lagi, baca lebih banyak lagi firman Tuhan. Amin. Jadi selalu ukur progresmu. Ada kemajuan gak? Di karirmu, di karaktermu, di keuanganmu, di dalam kerohanianmu. Supaya hidup kita terus bertumbuh. Nah untuk itu butuh sebuah proses waktu. Kenapa? Karena tadi kita lihat waktu tidak bisa dihentikan. Suka tidak suka, mau tidak mau waktu akan terus berjalan. Mazmur 39 ayat 4. Berkata, ya Tuhan beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku.
supaya aku mengetahui betapa fanahnya aku. Makanya saudara, sebenarnya hidup seseorang itu terus makin pendek. Coba lihat ya, kalau misalnya tadi Alkitab bilang 70 sampai 80 tahun, anggaplah 70 tahun jatah hidup kita. Kita ulang tahun hari ini yang ke-52. Terus tahun depan ulang tahun ke-53. Kalau jatah hidupnya 70 tahun berarti sisa berapa tahun? 17 tahun. Dia ulang tahun lagi, sisa 16 tahun. Berarti sebenarnya kalau kita mau jujur ya, kita ulang tahun itu makin berkurang 1 tahun loh. Tapi kan lagunya begini, panjang umurnya, panjang umurnya. Ya menghibur lah. Gak mungkin juga kan teman kita ulang tahun pendek umurnya, pendek. Tapi Anda harus tahu setiap kali kita berulang tahun, semakin berkurang jatah hidup kita. Makanya benar-benar kita harus menghargai waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Saudara, kita lihat di sini bahwa Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Makanya di dunia ini ada masanya. Kalau saudara lihat bahasa Inggrisnya, there is season. Season itu apa? Musim. Di beberapa bagian di dunia ada berapa musim? 4. Ada musim dingin, ya, ada musim semi, ada musim panas. Itu akan berganti setiap berapa bulan. Dari sini kita memahami polanya Tuhan. Di Indonesia juga ada 2 musim ya. Kalau nggak hujan, banjir. Ada yang kena banjir gak? Ya kemarin dekat rumah kami ada rob. Ya BMKG sudah bilang memang beberapa hari ini. Saya kemarin baru pulang dari Semarang. Itu pelan-pelan lihat di story saya tuh. Ada naik kapal, kita ambil sisi kanan tuh mobil. Waduh udah setengah ban. Ya di Semarang juga rob ya. Menuju saya ke Kudus kemarin. Saudara kita lihat. Tapi tidak selamanya banjir. Tidak selamanya bersalju, tidak selamanya musim dingin. Akan ada musim semi, akan ada musim panas. Dari sini kita belajar satu prinsip. Tuhan mau kita tidak terjebak dalam permanent condition. Artinya kalau kamu nangis hari ini pergumulanmu, tidak selamanya kau nangis. Tuhan mau lihat kau bersuka cita. Amin. Kalau saat ini kau bergumul, kalau saat ini penuh dengan penderitaan. Ada masanya. Engkau lihat keajaiban, engkau lihat pemulihan, engkau lihat mujizat. Amin. Tapi ini juga membuat kita belajar rendah hati, jangan sombong. Kalau hari ini kamu ganteng, cakep, cantik. Ingat tidak selamanya. Paling bisa di-extend dikit dengan botox filler, benang, aptos, facelift masih bisa. Tapi satu waktu juga akan peot kita. Kalau kita rasa hebat, kuat hari ini. Tidak selamanya akan waktu, usia membuat kita harus dirawat seringkali. Kita nggak sekuat dulu lagi. Kalau kita merasa, aku pintar, aku bisa ini itu. Hati-hati, tidak selamanya ada waktu sebuah siklus kehidupan kita yang diurusin sama anak misalnya. Hari ini kita tahu bahwa ada sebuah musim dalam kehidupan saudara. Ada season, ada waktu yang silih berganti saudara. Nah makanya bagus sekali istilah di Indonesia, pernah dengar ya? Badai pasti berlalu. Berarti tidak terjebak dalam sebuah situasi selamanya. Ya, temporary. Ada lagi istilah habis gelap terbit terang. Wah bagus itu saudara ya. Nah jadi kita harus tahu bahwa masalahku cuma sementara. Ya, tapi kalau lagi ketawa-ketawa ingat ya. Jangan terus ketawa, kita nggak tahu hari esok seperti apa. Kita perlu persiapkan diri untuk masa-masa yang sulit. Masa-masa yang penuh tantangan. Saat inilah kita bangun kerohanian kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus biar semangat ya di siang hari ini. Yang keempat, waktu tidak dapat diganti. Waktu yang sudah lewat tidak dapat diganti karena tidak akan berulang kembali. Makanya waktu lebih berharga daripada uang. Kita bisa mendapatkan lebih banyak uang tapi kita tidak bisa mendapatkan lebih banyak waktu. Contoh ya, kita rugi jualannya hari ini, rugi Rp3.000. Besok jualan lagi, untung 7.000. Masih ketutup gak kerugian hari ini? Orang bilang masih cuan berapa? 4.000. Berarti uang yang hilang bisa diganti. Tapi waktu yang sudah lewat gak bisa Anda ganti lagi. Gak bisa Anda tebus lagi saudara, sudah lewat. Saudara dari sinilah kita memahami bahwa jangan cuma filosofinya time is money. Karena orang sekaya apapun tidak bisa kembali membeli waktu. Time is money. Ada benarnya sih, tapi nggak sepenuhnya benar. Ya karena tadi uang yang hilang masih bisa diganti.
Tapi buat saya, dan saya mau mengajak kita melihat dari Alkitab, lebih tepat time is life. Katakan sama-sama, waktu adalah hidup. Makanya saya greget kalau lihat ada anak muda bilang, hey yuk nongkrong yuk, kita killing time. Wah, killing time. Ayo buang-buang waktu. Itu bukan buang-buang waktu, berarti buang-buang apa? Hidup. Enak aja buang-buang waktu, itu buang-buang hidup itu. Ya, menyia-nyiakan waktu sama dengan menyia-nyiakan hidup. Tahu nggak kapan time is money? Kalau kita lagi naik taksi argometer, itu time is money. Tiap kali bertambah menit macet, deg-degan tambah lagi. Ya, makanya ada istilah orang Indonesia naik taksi dengan orang bule, orang turis naik taksi beda. Turis suka lihat pemandangan. Kalau orang Indonesia lihat argonya terus. Saya banget. Apalagi kalau pas kesempatan misalnya ke Singapura atau ke luar negeri gitu. Kalau bisa kan kadang-kadang terpaksa harus naik taksi ya. Udah berapa? Kadang-kadang belum sampai, udah baru deket di mallnya, udah turun sini aja Pak, turun sini udah. Ada yang ngalami mungkin ya. Kalau kan $3 lagi, $7 lagi nambahnya nih. Ya, itu waktu adalah uang ya. Tapi di sini kita belajar bahwa waktu adalah hidup. Nah, yang kelima, waktu dapat menjadi alat tukar. Nah ini poin yang menarik sekali. Waktu menjadi alat tukar. Katakan sama-sama, alat tukar. Kita menjalani hidup ini penuh berkat atau penyesalan tergantung bagaimana kita menukarkan waktu. Saudara, segala sesuatu butuh waktu. Saudara setuju nggak kalau saya bilang segala sesuatu butuh waktu? Bangun rumah butuh waktu. Memiliki berat badan ideal butuh waktu. Untuk diet, untuk olahraga, ya, membangun rumah tangga yang harmonis butuh waktu. Mengembangkan pelayanan butuh waktu, ya. Meningkat di dalam karir butuh waktu. Ekspansi dalam bisnis butuh waktu. Menambah aset demi aset yang terakumulasi butuh waktu. Ya, berprestasi di sekolah butuh waktu. Nah, apa yang kita tukarkan dengan waktu itu? Contoh, kita sering pakai waktu untuk belajar, kita tukarkan dengan pengetahuan. Kita sering pakai waktu untuk melayani, kita tukarkan waktu kita untuk bisa menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Amin. Kita tukarkan waktu kita makan sehat, olahraga. Kita tukarkan dengan sebuah kesehatan. Karena kita tahu mungkin kesehatan bukan segalanya. Tapi tanpa kesehatan segalanya tidak ada artinya. Kita pakai waktu untuk main sama anak kita. Kita sedang tukarkan dengan menjadi figur, role model. Quality time buat anak kita bertumbuh dengan figur yang baik. Ya, kita atur waktu untuk bisa kita tukar mungkin dengan kebersamaan suami istri. Kita sedang mungkin membangun kedekatan supaya intimacy terbangun di dalam rumah tangga kita. Kita banyak tukar waktu kita dengan doa, baca firman, muji menyembah Tuhan. Kita sedang tukarkan dengan membangun spiritual devotion atau spiritual life kita. Otot-otot rohani kita terbangun saudara. Saudara datang ke sini ibadah 1,5 jam mungkin. Kita sedang tukar waktu kita untuk datang beribadah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan dan kita juga diberkati melalui ibadah tersebut. Amin. Jadi waktu alat tukar. Mau nulis buku, tukar dengan waktu. Mungkin research ya. Mau bikin karya lagu, tukar dengan waktu. Mau bikin masakan-masakan enak, tukar dengan waktu. Bahkan atlet-atlet hebat pun mereka tukar waktu latihan untuk sebuah kemenangan. Medali emas. Saudara, waktu adalah alat tukar. Pertanyaannya, engkau tukarkan waktumu setiap hari dengan apa? Jangan iri kalau orang lain mendapatkan yang kita tidak dapatkan. Karena mungkin dia menukarkan waktunya dengan apa yang kita tidak tukarkan. Amin. Saya gak boleh iri dengan pemain musik. Ya, hebat-hebat semua main musik saya lihat tadi. Wah, keren banget. Karena pernah di tahun 98 saya beli gitar. Saya coba-coba les di Grandville. Baru 1-2 minggu saya menyerah, tangan saya kapalan. Saya simpan itu, saya kasih gitarnya ke orang lain. Jadi saya gak boleh iri sama orang yang bisa main musik. Karena ditukarkan banyak waktunya untuk latihan, saya tidak menukarkannya. Tapi saya menukarkan waktu saya untuk hal yang lain. Dan saya mendapatkan sesuatu yang mungkin beberapa orang tidak dapatkan. Jadi apa yang Anda mau capai? Apa yang Anda mau miliki? Anda mau menjadi seperti apa? Waktu alat tukarnya. Katakan amin. Saudara, dan yang terbaik adalah invest banyak waktu buat keluargamu. Invest banyak waktu buat kerohanianmu. Invest banyak waktu buat kesehatanmu. Invest banyak waktu juga untuk mengembangkan apa yang Tuhan percayakan. Mungkin bisnis, karir, studimu. Supaya kita menjadi orang yang melihat janji Tuhan digenapi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. 2 hal terakhir. Saudara diberkati sejauh ini, amin. Ya,
jadi ini membuat kita semakin bijaksana karena mengerti prinsip-prinsip Alkitab, khususnya mengenai waktu. Yang keenam, mengelola waktu dengan bijak menentukan keberhasilan. Wow. Saya mau ajak kita melihat sebuah statement yang menarik. You can use your time, you can invest your time, you can convert your time, you can waste your time, but most importantly, you must manage your time. Saudara, kita bisa gunakan waktu kita bisa investasi waktu kita sehingga kita dapat return on investment-nya karena kita pakai banyak waktu untuk satu hal dan kita menikmati hasilnya di kemudian hari. Kita bisa tukar, convert waktu kita, tapi kita juga bisa buang-buang waktu kita yang sia-sia. Tapi yang terpenting dalam hidup, kita perlu manage waktu. Katakan sama-sama time management. Saya orang yang sangat well planning. Bahkan saya di dalam seminar-seminar, training-training saya sering melakukan namanya apa? Ngajarin orang-orang untuk bisa mengatur prioritas, melakukan scheduling, melakukan planning dan juga time management. Ya, bahkan lebih dari time management lagi ada namanya energy management. Jadi gak gampang capek. Kalau Anda lihat jadwal saya, kaget-kaget orang lihat. Banyak orang sampai pertanyakan, masih ada waktu buat keluarga? Ini 1 bulan bisa belasan kali penerbangan. Ya kemarin baru pulang dari Semarang, sekarang pelayanan lagi, 2 ibadah di sini, terus juga nanti kembali lagi ke kota lain. Tapi saya mau beritahu kalau kita punya waktu sama. Saudara, waktu kita sama gak dengan presiden? Waktu kita sama gak dengan pendeta? Waktu kita sama gak dengan pengusaha lainnya? Sama, anak-anak, orang tua. Bagaimana kita manage waktu kita sama dengan bagaimana kita mengisi prioritas kita. Sesibuk-sibuknya saya masih ada waktu olahraga. Seminggu 3 kali, 4 kali, besok lagi nih. Kalau kemarin gak sempat karena di luar kota. Tapi sesibuk-sibuknya saya masih ada waktu temenin istri kadang-kadang nonton drama Korea. Kemarin dia nonton apa ya, Trauma Code. Ada yang nonton? Hospital ya, saya nonton juga. Oh ya, nonton juga ya. Nah jadi kayak begini. Nah, saya temenin anak saya juga tadi malam nonton. Padahal saya udah capek jujur pulang dari airport gitu ya. Aduh nonton bentar nih Netflix ada film apa tuh semacam tsunami gitu ya, tak nonton ya. Padahal juga kadang-kadang aduh udah mau istirahat nih ya udah nonton. Karena saya tahu saya sedang tukar kebersamaan. Ya, sebentar lagi mereka akan datang ya. Mereka akan datang, saya akan tukar waktu untuk family dinner dan anak saya mau cari sepatu, saya temenin sekalian. Tapi sesibuk-sibuknya saya masih ada waktu doa, baca firman, dengar podcast ya. Kemarin di pesawat saya udah dengar 1-2 pengajaran, saya download, dapat pengajaran tentang dark side emosional manusia, wah dapat ilmu lagi. Ya, tapi sesibuk-sibuknya saya masih bisa produksi konten. Lihat di IG saya penuh dengan konten-konten berkualitas. Kami edukasi tentang sales, marketing, leadership. Sesibuk-sibuknya saya masih bisa ngurusin yayasan. Masih bisa kasih ucapan hampir tiap hari ulang tahun, anniversary. Kami kasih kepada leader-leader, kepada rekan-rekan sepelayanan. Masih ada waktu kunjungan, masih ada waktu doain orang. Jadi jangan suka bilang gak ada waktu. Lama-lama memang di check out waktumu. Bilang saya mau atur waktu. Ayo sekali lagi, saya mau atur waktu. Latihan ya, ada pelayanan nih, mau ikutan gak? Bilang apa? Saya mau atur waktu. Ada acara doa bersama, saya mau atur waktu. Ada acara buat ibu-ibu, ada acara ladies nih, fellowship. Ada Sari Simorangkir nanti, bilang apa? Saya mau atur waktu, jangan apa-apa, gak ada waktu. Bilang dulu mau atur waktu, nanti setelah diatur, ternyata berbenturan dengan jadwal check up. Kita pilih dong, prioritas ya. Nah bahkan saya bukan full timer, saya seperti saudara, kesibukan di marketplace. Setiap tahun saya sudah plot beberapa jadwal yang tidak bisa diganggu gugat. Itu waktu untuk retret, itu waktu untuk pertemuan dengan gembala. Walaupun resikonya apa? Ada project, ada orderan masuk, terpaksa ditolak semuanya. Karena saya sudah komit 1 tahun itu ada 2-3 kali pertemuan yang memang saya dedicate. Dan sejak saya ikut Tuhan di awal, dari tahun 98 ada retret tahunan, ada pertemuan tahunan itu benar-benar sampai hari ini saya gak ikut. Dari zaman kerja sama orang, aduh semoga dapat cuti. Dari zaman kuliah semoga gak benturan dengan exam. Wah sampai sekarang punya anak 1, punya anak 2. Selalu bisa kalau kita mau atur waktu. Tapi saya lihat kadang-kadang ada retret, ada apa. Karena saya juga yang bikin retret, nanti saya undang Pastor Weliar di bulan Maret. Ya, beberapa ratus orang akan ikut pekerja-pekerja. Kadang-kadang, aduh sibuk, padahal kita udah kasih jadwalnya dari tahun lalu loh. Ya, aduh gak ada yang jaga toko, gak ada yang apa.
Gak bisa loh, tapi begitu dapat bonus, door prize, 2 orang bisa berangkat Eropa. Ih bisa loh, ada waktu semua. Anaknya gak tahu bisa dititip dimanapun, kalau bisa tempat penitipan amat gue dititip. Jadi sebenarnya kadang-kadang kita bisa. Cuma kita tidak tahu atur prioritas. Kita tidak tahu manage waktu kita. Yang mana kita harus bisa memenuhi segala aspek ini maksimal. Katakan amin. Seberapa sibuk sih Anda sampai gak bisa berdoa lagi? Seberapa sibuk sih Anda sampai gak bisa baca firman? Seberapa sibuk sih kita sampai gak bisa melayani? Seberapa sibuk sih sampai kita gak bisa sedia waktu buat orang lain? Ini besok waktu saya sudah diminta lagi nih. Besok jam 7 malam mungkin konseling pasangan. Ya. Tapi dia udah booking dari jauh-jauh hari. Sebenarnya kalau mau dibilang, ya gak ada untungnya. Yang ada saya kasih waktu, dengerin curhatan. Tapi saya tahu, saya ada di dunia ini bukan cuma masalah durasi berapa lama saya hidup. Tapi kontribusi apa yang saya bisa berikan jadi berkat bagi banyak orang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Makanya sibuk dengan produktif beda. Banyak orang kelihatannya sibuk tapi tidak produktif. Dia cuma P11, pergi pagi pulang petang, pencapaian pas-pasan, penghasilan pas-pasan, pantat pegal-pegal, kepala pusing-pusing. Gak ada hasil. Jadi orang produktif tidak selalu sibuk. Orang sibuk belum tentu produktif. Kita lihat Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, kita akan kehilangan apa yang kita tidak bisa kelola. Kita nggak bisa kelola waktu, kita akan kehilangan banyak waktu. Makanya banyak orang menyesal ketika usianya mungkin 40-50 tahun. Aduh, cobanya ya dari muda saya begini. Aduh, cobanya dulu saya itu atur baik-baik uang saya ya. Aduh, kalau tahu dari dulu saya sudah persiapkan ini. Ya sudah lewat. Karena tidak menggunakan waktu dengan baik. Makanya Alkitab bilang, ajarku menghitung hari-hari. Ya, perhatikan waktu engkau hidup. Makanya saya ajarkan buat saudara supaya kita bisa sama-sama bertumbuh bijaksana. Katakan amin. Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Ini semua dari Alkitab saudara. Ya, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya. Dan jadilah bijak, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya atau ia menyediakan makanannya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Semut aja tahu ada waktunya kerja keras, ada waktunya mengumpulkan, ada waktunya saving, ada waktunya mempersiapkan untuk sebuah musim-musim yang tidak terduga. Musim kedepannya ada waktunya kita bangun rohani kita sungguh-sungguh karena kita nggak tahu apakah nanti ada tantangan apa lagi, ada kesulitan apa dalam hidup. Supaya kita tetap kuat menghadapi setiap masa dalam kehidupan. Amin. Pakai waktu yang ada untuk kerohanian kita, untuk melayani Tuhan, untuk bekerja keras, untuk memberikan yang terbaik saudara. Makanya perlu atur prioritas. Jangan jadi orang Kristen yang cuma filosofinya mengalir aja. Gimana besok? Ngeflow aja deh, lihat arah angin membawa saya kemana. Wih, Anda tahu yang suka ngalir-ngalir itu di got. Di sungai itu apa? Jangan jawab lah. Hidup itu harus punya planning. Saya belajar well planning, saya pakai agenda, ya saya bikin schedule sampai bulan-bulan mendatang sampai tahun depan. Bahkan saya sekarang ini sudah ada tiket buat minggu depan, sudah ada tiket buat nanti bulan depan, sudah ada tiket buat September, sudah ada tiket buat Desember, sudah ada tiket buat Januari. Bayangin, kenapa? Karena ada banyak urusan-urusan yang sudah kita planningin. Ya, ada urusan meeting, ada bisnis trip, ada liburan, dan lebih murah. Kemarin ada travel fair, kita ikut. Ada redeem miles, redeem miles lebih-lebih lagi. Rebutan 1 tahun sebelumnya baru bisa dapat. Kalau enggak udah dapat yang mahal. Jadi dipersiapkan, jadi hemat, jadi murah. Terus teman kita bilang, jalan-jalan enak banget ya, banyak duitnya. Saya dapat bonus, pakai miles gratis. Kemarin ada acara fair dapatnya murah, harga segini sudah bisa begini. Sekarang mahal high season misalnya, karena kita persiapkan. Amin. Kita persiapkan rencana kerja, persiapkan pelayanan ya. Jadi kita ini, contoh saya mau bikin retret Maret, tapi kita sudah planning lagi Maret tahun depan tanggal berapa ya? Bookingnya di mana ya?
Supaya ngikat harga tahun ini dipakai tahun depan. Makanya harga yang kami pakai ini masih harga tahun lalu. Karena orang juga senang, sudah di booking dulu nih. Jadi ada banyak hal yang kamu perlu rencanakan dalam bisnismu, dalam masa depanmu, dalam studimu, di kampusmu, di sekolahmu, di dalam karirmu. If you fail to plan, you plan to fail. Walaupun kita juga harus menyadari manusia merencanakan, Tuhan yang menentukan. Paling baik merencanakannya bersama dengan Tuhan. Nah, makanya kita harus benar-benar punya perencanaan supaya kita bisa maksimal. Dan yang terakhir, waktu adalah sarana untuk memenuhi tujuan ilahi Tuhan. Saya ulang, poin ketujuh ya, prinsip ketujuh, prinsip yang terakhir, waktu adalah sarana untuk memenuhi tujuan ilahi. Saudara ada yang tahu Yesus semasa hidupnya di dunia berapa tahun? Ayo, pertanyaan sekolah minggu. 33 tahun. Tapi ternyata di sini kita belajar manusia tidak diukur dari durasi hidupnya saja, tapi kontribusinya. Yesus cuma hidup di dunia 33 tahun, tapi dampaknya ribuan tahun sampai hari ini kita ada. Amin saudara. Saudara, hidup bukan cuma tentang diri kita sendiri. Siapkan waktumu juga untuk hidup bagi Tuhan dan orang lain. Amin saudara. Makanya ada istilah orang yang tidak tahu tujuan hidupnya akan selalu menyia-nyiakan waktu. Waktu adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita memenuhi rencana dan tujuannya. Makanya ada dua macam waktu yang akan saya bagikan di bagian terakhir ini. Katakan sama-sama kronos, kairos. Kronos itu waktu linear, waktu yang kita pakai sekarang, masa lalu, masa sekarang, ke depannya. Makanya ada tipe jam tangan apa itu kronograf. Ya, waktu itu makanya ada istilah kalau ada masalah, ada kejadian apa? Coba ceritakan apa? Kronologisnya, maksudnya gimana nih rentetannya? Runutannya gitu ya. Nah berurutnya. Tapi itu adalah waktu yang manusia pakai. Tapi ada namanya kairos. Katakan kairos. Itu waktu Tuhan. Itu perkenanan Tuhan. Itu timing Tuhan. Makanya perlu memahami waktu kronos. Tapi juga penting memahami waktu kairos. Di mana Tuhan berkarya. Tuhan beracara. Waktu Tuhan buat kita. Amin saudara. Kita lihat Yesus saja kasih contoh, dia tahu waktu Tuhan. Waktu dia datang dalam wujud manusia. Yohanes 2 ayat 4. Waktu itu ingat gak ibunda Yesus minta supaya bikin air jadi anggur. Yesus bilang begini, kata Yesus kepadanya. Mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Kairosku belum tiba. Yesus tahu loh kapan waktunya. Di ayat yang lain mengenai bicara penyaliban ya. Yohanes 12 ayat 3, tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya, telah tiba kairosnya. Saatnya anak manusia dimuliakan. Yesus mau kasih gambaran, kita perlu tahu waktu Tuhan, timing Tuhan. Dan untuk itu kita perlu bergaul dengan Tuhan. Kita memahami firman-Nya, kita dekat dengan Tuhan untuk mendengar suaranya. Katakan amin. Supaya apa? Kita berjalan dalam waktu manusia, tapi kita juga peka akan waktu Tuhan. Bukankah penting dalam bisnis seperti ini? Kapan invest, kapan enggak, kapan cut, kapan loss, cut loss, ya, kapan masuk, kapan kerjasama, kapan di mana kita harus ambil keputusan ini, kita mau menikah dengan siapa, ya, kita mau pindah kota mana, ya, kita mau sekolah di mana, yang masih kuliah mau kuliah di mana, belajar kenali apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Supaya kita nggak salah ambil keputusan. Karena tiap hari kita bangun dikasih rentetan keputusan. Kayak tadi coba ingat waktu kita bangun pagi, kita langsung ada pilihannya. Mau buka HP dulu, atau mau ke toilet, atau mau doa dulu. Atau kayak istri saya begitu bangun selalu cari kopi dulu baru bisa ngapa-ngapain. Kan setiap orang beda-beda. Habis itu Anda dapat pilihan. Mau ibadah jam 13.30 atau jam 10.30 atau sama sekali nggak datang ibadah. Bisa juga. Mau online atau datang ke gereja. Begitu pulang di sini pun kita ada pilihan ya. Mau makan atau pulang atau jalan-jalan atau keliling mall. Ya, Anda lagi dengerin saya aja ada pilihan loh. Mau dengerin atau mau sambil scrolling Instagram, ya pilihan. Ya, kita mau pilih pakai baju apa, ya pakai sepatu apa hari ini. Itu semua hidup tiap hari. Dari pagi sampai malam, dari kita lahir sampai meninggal, hidup penuh rentetan pilihan. Salah pilih, ada konsekuensinya. Ada pilihan kecil sih, kalau saya hari ini pakai jas hitam gak ada masalah ya. Tapi ada pilihan yang membawa dampak pada kekekalan. Kamu ibadah atau tidak sama Tuhan yang benar.
Kamu menikah sama siapa mempengaruhi kamu nikmati neraka atau surga dalam pernikahanmu. Ya, kamu bergaul sama siapa, kamu mau tinggal di kota mana, kamu mau invest di mana. Ada keputusan yang gak main-main, salah ambil keputusan, fatal ekonomi kita, fatal rohani kita, fatal masa depan kita. Jadi kita harus memahami waktu Tuhan supaya waktu Tuhan diisi dengan keputusan-keputusan yang terbaik. Amin. Saya ketemu orang kalau konseling, aduh nasib saya sial misalnya, aduh saya cilaka. Setelah dicek bukan cilaka, bukan nasibnya sial, bukan gak hoki. Kebanyakan keputusannya buruk, kebiasaannya buruk menciptakan nasib buruk. Contoh sering judi online, boros, seberapapun penghasilan dihabisin, tidak pernah disimpan. Terus kalau dikejar-kejar debt collector, salah Tuhan. Salah siapa? Ya salah sendiri. Iya kan? Aduh kenapa nih nilai saya jelek nih. Saya gak lulus. Oh gak heran temennya lagi belajar dia Mobile Legend terus. Ya dia drama Korea terus, dia main-main terus, biliar, wah dugem terus. Itu keputusan. Nah jadi disinilah bagian terakhir saudara. Untuk itu kita perlu benar-benar memahami apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Ayat terakhir saudara dan saya selesai, saya undang pemusik ya dan worshiper bisa menemani. Pengkhotbah 3 ayat 11, ayat yang sangat terkenal. Semoga mengingatkan kita selalu. Ia membuat segala sesuatu, apa saudara? Indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, sebagai penutup saudara, kita belajar banyak hal hari ini mengenai waktu. Waktu adalah hidup. Kita belajar bahwa waktu adalah ukuran kehidupan. Waktu terus berjalan. Waktu tidak bisa digantikan. Waktu adalah alat tukar. Tapi yang juga kita ketahui, waktu adalah kesempatan untuk menciptakan masa depan lebih baik. Memenuhi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara. Doa saya, jemaat GBI Plus Indonesia, termasuk diri saya, menjadi jemaat yang bijaksana, menggunakan waktu, memanage dan mengelola waktu. Sehingga kita melihat keberhasilan demi keberhasilan dalam seluruh aspek hidup kita. Amin saudara. Bapa di dalam surga, kami berdoa, biar kebenaran firman-Mu yang terus merema dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, waktu adalah sebuah pemberian yang Tuhan berikan bagi kami. Tolong kami itu kelola dengan baik, tukarkan dengan baik, jalani dengan baik. Sehingga sungguh waktu-waktu yang kami miliki berkenan kepadamu. Kami jalani keputusan, pilihan dalam semua aspek hidup kami. Dalam setiap waktu hidup kami memuliakan Tuhan dan hidup kami dimaksimalkan. Berkati jemaat-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus semua yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan mempergunakan waktu kami sebaik-baiknya Tuhan. Sebab kami percaya Engkau yang menyertai kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Engkau terus berkati Tuhan. Bapak Haryanto Handani Tuhan, Engkau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Biar melalui hidupnya Tuhan, banyak orang-orang Tuhan diberkati melalui pelayanannya Tuhan. Melalui setiap usaha bisnisnya, dan kami percaya nama Tuhan terus ditinggikan, dipermuliakan melalui hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga sebentar kami mau pulang, Engkau tutup bungkus kami Tuhan. Hingga kami pulang ke rumah kami keadaan selamat. Dan kami Tuhan sepanjang hari ini sampai malam nanti Tuhan tetap memberikan kami damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Terima kasih, kami selesai dan kami siap menerima berkat daripada Tuhan. Mari saudara-saudara kasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih yang sempurna dari Yesus Kristus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat di dalam nama Yesus katakan amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa minggu